Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat siang ya. Kita lanjutkan materi hari ini. Kita udah masuk bab terakhir ini ya. Bab terakhir yaitu tentang apa? Mekanika benda berubah bentuk. Ya, jadi untuk benda-benda yang berubah bentuk, apa saja itu benda yang berubah bentuk itu ya. Yang pertama ada zat padat ya. Zat padat yang apa itu? Yang bentuknya itu bisa berubah-ubah, yaitu apa? Zat padat yang elastis. Ya, jadi zat padat itu kalau kemarin sebelum-sebelumnya ya, kita kan menganggap bendanya berupa benda tegar. Jadi kalau pada benda tegar itu kan bentuknya tetap ya. Jadi benda tegar itu adalah benda kalau diberi gaya itu bentuknya tidak berubah. Lah kebalikannya itu benda elastis ya. Ya, benda padat elastis yang akan kita bahas hari ini. Terus selain benda padat ada benda cair sama gas. Nah, benda cair sama gas itu biasa kita sebut dengan istilah fluida. Jadi fluida itu adalah zat yang bisa mengalir, ya. Yaitu yang bisa mengalir kan bisa benda padat juga bisa gas ya. Yang nanti kita kita bedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama fluida dalam kondisi diam, ya, atau fluida statis. Terus nanti yang berikutnya itu nanti kita bahas yang fluida mengalir ya. Jadi dengan kata lain, bab bab 7 ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama tentang elastisitas, yaitu benda padat yang berubah bentuk kalau diberi gaya. Kemudian berikutnya fluida, yaitu benda cair dan gas yang dalam kondisi diam. Nanti kita sebut dengan istilah hidrostatika. Jadi ilmunya kita sebut dengan nama hidrostatika. Hidro itu artinya air. Statika itu diam, jadi mempelajari air yang diam. Tapi pada dasarnya tidak hanya berlaku untuk air, tapi juga berlaku untuk seluruh zat cair. Bahkan nggak cuma zat cair, tapi juga berlaku untuk gas gitu ya. Terus berikutnya baru kita membahas fluida yang mengalir gitu ya. Jadi 3 pertemuan ya untuk membahas ini ya. Oke, untuk yang bagian pertama yaitu tentang elastisitas, langsung aja saya ini ya. Nah ini ya, ini bagian yang pertama. Ya nggak banyak sih slide-nya ya. Slide-nya cuma berapa itu? Cuma 11 slide ya. Dikit ya. Jadi mungkin cepat selesai ini ya. Sebentar aja paling ya. Ya, jadi elastisitas berarti membahas tentang zat padat yang bentuknya berubah kalau kita beri gaya itu ya. Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya singgung tadi kan, kalau pada bab 5 rotasi ya, itu kan kita membahas eh, benda tegar atau rigid body. Rigid body, yaitu kalau kita beri gaya itu bentuknya tidak berubah. Apa ada benda yang rigid itu? Apa ada benda yang tegar dalam dalam kehidupan sehari-hari? Ada nggak? Ada nggak benda tegar dalam kenyataan itu ya? Dalam kehidupan sehari-hari, ada nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, sekeras-kerasnya sekeras-kerasnya baja ya. Sekeras-kerasnya baja kalau kalau kita beri gaya juga berubah bentuk meskipun perubahan bentuknya nggak kelihatan ya. Contoh yang paling gampang itu katakanlah jembatan ya. Jembatan dengan rangka baja itu ya. Kan kalau kalau dilewati kendaraan yang cukup berat ya, pasti dia akan mengalami pelengkungan ya, yang tadinya lurus kita lah ya. Rangkanya lurus nanti akan melengkung ya. Jadi sekeras-kerasnya baja pun akan mengalami perubahan bentuk juga. Ya, begitu pula katakanlah misalkan yang lain ya, beton kan ya, dari beton ya. Cor ya, apa itu beton cor itu kan ya. Itu kan keras ya, kalau kita beri gaya yang cukup kuat pun dia bisa ini kan, bisa mengalami kerusakan ya kalau dipukul ya dengan cukup keras. Jadi sebetulnya benda yang rigid itu sebenarnya tidak ada ya. Serigid-rigidnya benda ya tetap tetap akan mengalami perubahan bentuk atau mengalami kerusakan ya.
kalau diberi gaya yang cukup kuat gitu ya. Tapi kalau gayanya kecil ya enggak, ya ini perubahan bentuknya nggak kelihatan atau bisa diabaikan lah gitu ya. Nah itu. Jadi itu ya. Terus tadi sudah saya singgung juga bahwa pada bagian ini kita membahas ini kan ya, 3 bagian. Yang pertama tentang elastisitas tadi ya, yaitu benda padat yang mengalami perubahan bentuk. Kemudian hidrostatika tadi ya, fluida yang dalam keadaan diam. Terus yang terakhir dinamika fluida ya. Jadi hari ini bahas elastisitas, hari ini Senin ya. Nanti Rabu bahas hidrostatika. Senin depan dinamika fluida sudah. Minggu depan sudah minggu ini ya, minggu terakhir ya. Minggu perkuliahan terakhir ya. Ya, yang bagian pertama yaitu tentang apa ini? Elastisitas. Apa sih elastisitas? Ya. Elastisitas itu adalah kecenderungan benda untuk kembali ke bentuk awal dari perubahan bentuk yang terjadi setelah gaya bekerja pada benda tersebut hilang. Jadi elastis itu maksudnya itu kalau jadi bisa balik gitu ya, bisa kembali ke bentuk asal. Contoh yang paling gampang katakanlah karet gelang ya, karet gelang dari karet gitu ya, yang bisa dipakai untuk ngikat apa ya, bungkusan makanan atau apa gitu ya. Ya untuk mengikat bungkusan makanan itu kan kalau kita tarik kan dia molor ya. Kemudian kalau tarikannya gaya tariknya kita hilangkan kan dia kembali ke bentuk awal. Itu disebut elastis. Jadi misalkan bentuk awalnya itu panjangnya katakanlah 2 cm ya, misalkan berapa? 5 cm gitu ya. Misalkan karet gelangnya itu panjangnya 5 cm. Saya tarik kan molor ya, mungkin menjadi berapa? 7 cm gitu ya. Lalu tarikannya saya hilangkan, ya balik lagi 5 cm. Itu disebut elastis. Ya. Jadi balik ke awal. Nah kalau nggak, tapi bisa nggak balik ke awal ya? Misalkan ya, bisa nggak? Kan kita juga pernah ya mengamati ya. Jadi misalkan kalau kita tarik sangat kuat gitu ya, katakanlah tadi 5 cm ya, saya tarik sampai misalkan sampai 11 cm gitu, misalkan ya. Jadi dari 5 cm saya tarik molor sampai 11 cm gitu ya. Lalu ketika tarikannya saya hilangkan, nanti baliknya malah nggak 5 cm ya. Mungkin menjadi 6 cm, kan bisa juga seperti itu ya. Ya, jadi kalau dia kembali, bukan kembali sih. Kalau gayanya dihilangkan, ternyata dia nggak kembali ke bentuk awal ya. Katakanlah misalkan tadinya 5 cm, ternyata setelah gayanya saya hilangkan menjadi 6 cm lah, itu namanya bukan elastis gitu ya. Jadi syarat elastis itu kalau gayanya dihilangkan dia balik ke semula. Itu elastis. Contoh yang apa? Misalkan katakanlah misalkan apa ya? Misalkan es batu lah gitu ya. Es batu kita pukul ya. Kita pukul pakai palu misalkan ya. Kan dia mulai perubahan bentuk ya. Tapi apa akibat pukulannya? Bentuknya kan nggak balik ke awal ya. Ya, kalau dia nggak balik ke awal itu berarti bukan elastis gitu ya. Pokoknya syarat elastis itu apa? Kita beri gaya ya, kita beri apa saja, pukulan atau apa saja ya. Nah, setelah itu dihilangkan, maka dia akan kembali ke awal. Pokoknya kata kuncinya itu apa? Kembali ke bentuk awal ya. Itu disebut elastis. Kalau enggak ya berarti ya bukan elastis itu ya. Ada nama yang lain. Nah, terkait jadi maksud saya untuk bagian ini kita bahas yang elastis ya. Artinya kalau gayanya saya hilangkan, bendanya kembali ke bentuk awal. Kalau yang saya bahas tadi itu namanya itu bukan elastis tapi plastis. Plastis itu artinya ketika gayanya dihilangkan, dia bentuknya berubah. Ya. Jadi ketika gaya yang mengubah bentuk tadi saya hilangkan, bentuknya nggak kembali ke awal, itu namanya plastis. Ya. Tapi kalau elastis, itu berarti kembali ke bentuk awal. Kita hanya membahas yang elastis saja ya, nggak membahas yang plastis. Nah ini ya. Nah terkait dengan elastisitas, itu nanti ada besaran-besaran yang berhubungan dengan itu, yaitu namanya tegangan dan regangan. Ya. Jadi ada 2 besaran. Yang pertama itu tegangan, yang kedua itu regangan. Tegangan itu kalau bahasa
apa ya, bahasa fisikanya yaitu adalah, atau bahasa asalnya itu adalah dari stres. Stres itu artinya tegangan. Kalau regangan itu bahasa asalnya itu strain ya. Jadi ada stres, ada strain ya. Stres diterjemahkan dengan tegangan, strain diterjemahkan dengan regangan gitu ya. Jadi itu. Lalu ada lagi yang ketiga yaitu modulus. Modulus elastisitas ya. Jadi saya ulangi, terkait dengan elastisitas ada 3 besaran ya yang berkaitan dengan pembahasan tentang elastisitas. Yang pertama itu tegangan atau stres, yang kedua regangan atau strain ya, terus yang ketiga itu modulus elastisitas. Jadi ada 3. Nah, kalau tegangan atau stres itu adalah besaran ya yang menjadi penyebab. Ya. Jadi yang menjadi penyebab perubahan bentuk benda itu adalah tegangan atau stres. Yaitu penyebab ya, tegangan itu penyebab. Kemudian akibat yang ditimbulkan itu namanya regangan ya. Jadi kalau penyebab kan pasti ada akibat. Ya. Akibat yang ditimbulkan itu namanya regangan atau strain. Ya. Terus kalau yang ketiga yaitu modulus itu merupakan sifat ya. Sifat atau karakteristik dari bendanya. Kenapa? Karena ada benda yang gampang mengalami perubahan bentuk, ada benda yang sulit mengalami perubahan bentuk. Gitu ya. Contohnya misalkan karet. Ya. Karet itu gampang mengalami perubahan bentuk. Ya. Dikasih gaya atau tegangan yang kecil saja, perubahan bentuknya sudah kelihatan. Ya. Tapi ada juga benda-benda yang kaku ya, yang apa tadi, yang rigid, yang tegar ya. Ya Bu. Seperti apa? Contohnya kayak baja. Ya kayak baja itu memiliki apa? Ya tadi perubahan bentuknya itu kecil sekali kalau diberi gaya ya. Jadi kalau modulus elastisitas itu sangat berkaitan dengan ini, dengan jenis bendanya ya, jenis apa itu, jenis bahan pembentuk benda gitu. Ya, kemudian kalau di sini kan dituliskan definisi ya. Definisi dari tegangan. Sebentar, kayaknya di sini dibedakan ya, ada tegangan tarik, nanti ada lagi ini ya. Ada tegangan ada tarik, ini kan tarik ya. Tarik tekan ini, ada yang tarik, ada yang tekan ya. Kompres, tekan. Jadi ada lagi nanti yang geser ya. Ya, terus nanti ada lagi yang volume. Ya, jadi ada 4 ini ya. Coba kita bahas satu. Yang pertama tuh yang tarik ya. Tarik itu berarti kan artinya bendanya ditarik ya. Nah, kalau benda ditarik, nanti perubahan bentuknya apa? Kan molor ya. Nah, ini kan tambah panjang ini ya. Jadi kalau ditarik kan molor nanti. Jadi ini, jadi misalkan ini kan digambarkan ini ya. Tadinya kan panjangnya L0, baru ditarik dia ada tambahan panjang ini delta L gitu ya. Tambahan delta L. Jadi kalau tegangan itu kan gaya F ya dibagi A. A itu ini nih. Luas penampang ya. Luas penampang tempat gaya tersebut kita kerjakan. Jadi gayanya ini kan, ini yang warna apa ini? Warna merah ini ya. Dari 2 arah yang berlawanan ya, dari kanan dan kiri. Ya, itu gayanya. Terus kemudian luasnya yang ini, yang ini ya. Luasnya kan luas bidang kerja gaya tersebut ya. Nah, di sini kalau kalian cermati gayanya tegak lurus kan ya. Gayanya tegak lurus dengan apa? Dengan luas permukaannya tadi itu ya. Nah, itu. Kemudian akibat dari gaya tersebut adalah ini. Panjang bendanya tambah panjang ya, molor kan itu ya, delta L ya. Nah, kalau strain itu definisinya ini pertambahan panjangnya ini kita bagi dengan panjang awal ya ini. Jadi delta L dibagi L0 itu ini adalah strain ya, strain tarik gitu ya. Strain tarik. Kemudian untuk besaran yang ketiga yaitu disebut modulus. Dalam hal ini modulus Young ya.
Jadi kalau terkait dengan tegangan tarik ya, nanti modulusnya disebut dengan nama modulus Young. Jadi modulus Young terkait dengan tegangan tarik dan regangan tarik. Modulus itu apa? Tegangan dibagi regangan ya, stres dibagi strain gitu ya. Jadi kalau modulus Young ditulis Y ya, dari Young, modulus Young itu tegangan tarik dibagi regangan tarik gitu ya. Tegangan itu kan F per A ya. Regangan kan delta L per L0, maka nanti jadinya ini F per A dikali apa? L0 per delta L gitu ya. Nah, itu kalau tarik. Nah, coba kita bandingkan kalau dia tekan ya. Ini kan kompres, berarti kan ditekan ini ya. Nah, kalau ditekan yang terjadi bukan tambah panjang tapi tambah pendek, memendek dia, mampat gitu ya, tambah mampat ya. Jadi tadinya L0 sekarang lihat tambah mampat gitu ya. Ya, tegangannya kita sebut dengan nama tegangan mampatan ya atau tegangan tekan. Pakai istilah kompres lah mampatan ya. Tegangannya kita sebut dengan nama tegangan mampatan ya. Kalau definisinya sama ya, F per A ya, baik yang tegangan tekan maupun maaf, baik yang tegangan tarik maupun tegangan mampat itu sama ya, F per A ya. Regangannya juga sama, delta L per L0 gitu ya. Ya, jadi tetap sama definisi ya. Itu pula modulusnya, juga disebut modulus Young ya. Ya, modulus sama ya, tegangan mampatan regannya jadi gini. Jadi di sini samalah antara apa itu secara perumusan ya sama antara tarik sama mampatan itu sama ya. Bedanya hanya masalah panjangnya gitu ya. Kalau tarik kan tambah panjang, kalau tekan kan tambah pendek, wis gitu aja ya. Yang lainnya sama ya. Dari perumusan sama. Nah, yang lain itu yang ini yang agak lain. Nah, ini ya. Kalau geser itu lain gitu ya. Jadi kalau geser ya yang terjadi itu pertama dari segi tegangan ya, coba tegangan geser. Tegangan geser ini adalah F per A. Nah, gitu ya. Cuma A-nya itu lain gitu ya. A-nya itu adalah ini luasan dari ininya ya. Ya, jadi luasannya ya. Bedanya apa antara geser sama tekan? Kalau geser itu luasannya itu sejajar. Ya, jadi antara luasan dan gayanya itu sejajar. Coba kalian lihat di sini ya, ini kan. Kan sejajar ini antara gaya dan luasannya ya. Ini kan sejajar ya. Beda dengan kalau tekan atau tarik ya, tegak lurus kan. Jadi itu. Jadi luasan yang digunakan untuk menghitung tegangan itu adalah luasan yang sejajar dengan gaya. Jadi bukan luasan yang ini ya, bukan luasan yang ini gitu ya. Tapi luasan yang sejajar. Terus kemudian ngukur perubahan bentuknya. Kalau tadi kan perubahan bentuknya kan perubahan panjang dibagi panjang awal. Kalau regangan geser nggak gitu ya. Tapi berdasarkan penggeserannya yaitu X ini ya. Penggeserannya X terus dibagi dengan ini ya. Dibagi dengan H-nya gitu ya. Jadi H itu ininya lah gitu ya. Jadi gampangnya itu gesernya ya dibagi dengan apa di sini ya di sini diwakili dengan H gitu ya. Ya dan itu sama dengan tan beta kan itu ya. Kalau dilihat dari sini kan tangan itu kan berarti kan ini kan ya. X ya. Ini kan X dibagi H gitu ya, tangan beta. Jadi lebih tepatnya itu terkait dengan berapa dia itu miring ya. Jadi maksudnya itu kan akibat yang ditimbulkan oleh gaya itu miring. Coba. Mungkin sebagai gambaran itu gini loh. Coba kalian bandingkan ya gaya-gaya tersebut antara yang tarik dan tekan ya. Coba bandingkan ya. Biar kalian punya gambaran ya. Dicoba perhatikan ya. Kalau tarik bagaimana antara kedua gaya kanan dan kiri itu bagaimana itu? Biar punya gambaran lah kalian ya.
Gaya antara kanan dan kiri itu bagaimana ini? Saling apa ini? Saling menjauh kan ya? Ya, saling menjauh kan? Coba kalau tekan. Nah, kan saling mendekat ini gayanya ya. Saling mendekat. Terus kalau tarik bagaimana? Kok tarik? Kalau geser bagaimana gayanya? Saling menjauh juga, Pak. Saling menjauh juga. Tapi ada yang istimewa. Selain saling menjauh apa ya? Bandingkan dengan ini loh. Coba bandingkan dengan ini loh. Kan saling menjauh juga, tapi gayanya bagaimana ini? Di titik yang sama, di garis yang sama. Ya, segaris kan ya? Ya. Segaris. Kalau kalian cermati di sini kan apa ini? Nah, kan tidak segaris ya. Jadi maksud saya gini, kalau gayanya segaris ya, maka yang terjadi kan tegangan apa itu? Maaf, bukan tegangan. Regangan tarik ya. Tapi kalau nggak segaris nanti timbul regangan geser. Gitu ya. Kalau misalkan tidak saling menjauh bagaimana? Jadi gayanya itu saling mendekat ya. Maksudnya itu yang di sebelah mana nih? Di sebelah kiri arahnya ke kanan ya. Yang di sebelah kanan arahnya ke kiri. Bagaimana? Tapi nggak segaris. Nah itu bagaimana? Ya sebetulnya masuk dalam kategori ini, masuk dalam kategori geseran. Jadi gini loh, geseran itu tidak hanya gayanya itu saling menjauh gini, bisa juga gayanya saling mendekat ya. Nah, cuma nanti hasilnya bagaimana? Arah miringnya nanti beda ya. Kalau ini kan miringnya ini karena apa? Gayanya saling menjauh lah. Kalau gayanya saling mendekat, nanti kan miringnya kan tidak ke arah mana ini? Ini kan miringnya kan ke arah apa ini? Ke arah searah jam ya. Tapi kalau ini saya balik misalkan ya, maka nanti miringnya nggak ke arah sana, tapi ke arah sana kan itu ya, ke arah sebaliknya kan itu ya. Ya cuma di sini digambarkan yang ini aja pokoknya, yang apa itu, yang arah gayanya saling menjauh. Bisa juga gayanya saling mendekat tapi tidak segaris. Pokoknya prinsipnya gini loh, perbedaan antara apa itu, perbedaan antara tarik tekan dengan geser itu hanya masalah gayanya saja ya, gayanya segaris atau enggak. Kalau gayanya segaris itu masuk kategori ini, masuk kategori modulus Young ini jadi ya. Jadi bisa tarik, bisa tekan. Tapi kalau nggak segaris ya, bisa searah, bisa berlawanan arah itu ini disebut dengan nama modulus geser ya. Jadi gitu. Satu. Terus yang kedua, masalah luas saja tadi ya. Kalau modulus Young ya, yang tekan maupun tarik itu luasannya kan tegak lurus dengan gaya. Kalau ini enggak, luasannya sejajar dengan gaya gitu ya. Terus perumusan penggeserannya ya. Jadi adalah apa itu? Besarnya geser dibagi ini kan ya. Dibagi apa itu? Tingginya ya. Nah, itu. Kalau modulus geser ya ini sama dengan apa? Tegangan geser gitu ya. Jadi F per A, H per X ya. Lah, H per X itu kan apa? X per H kan tan beta, maka H per X ya sepertan beta gitu ya. Nah, ini. Terus kemudian yang keempat ya, yaitu tegangan dan regangan volume. Nah ini. Nah, kalau ini sebetulnya sama kayak tegangan apa ini? Sama kayak ini ya. Sama kayak tegangan tekan ini ya. Sama kayak ini, cuma bedanya apa? Dia ditekan ke segala arah. Kalau ini kan cuma ke satu arah saja ya. Atau lebih tepatnya dua arah ya, maksudnya kanan kiri kan. Yang lainnya kan tidak lah. Kalau yang ini ke segala arah. Jadi ke berbagai arah. Jadi ditekan dari nggak cuma dari kiri kanan tapi juga depan belakang atas bawah. Pokoknya ke segala arah lah ya. Jadi dia mendapat tekanan ke berbagai arah. Bedanya itu kalau tadi kan hanya di satu arah ya, di satu arah saja ini. Kalau ini di berbagai arah ini. Nah, apa yang terjadi? Ya kalau ditekan ke berbagai arah nanti volumenya mengecil kan itu ya. Ya terjadi perubahan volume gitu. Ya gitu kan.
Jadi kalau regangan volume ya, tegangan volume. Ya nanti tegangannya sama dengan tekanan ya. Jadi tegangan sama dengan tekanan, karena sebetulnya tegangan itu kan tekanan juga gitu ya. Kan kalian tahu tegangan itu kan ini ya, F per A ya. Sebentar, saya perlu luruskan ya. Kadang-kala kalau kalian itu kalau nggak saya sampaikan, ada juga beberapa dari kalian mungkin salah memahaminya ya. Itu gini. Kalau sebelumnya kan kita ngomong tegangan tali ya. Saya tanya dulu kalian, tegangan tali itu satuannya apa? Hmm? Tegangan tali satuannya apa? Newton. Kalau ini di sini tegangan satuannya apa nih? Tegangan di sini loh, tegangan apa nih? Tegangan di elastisitas ini satuannya apa ini? Newton per meter persegi. kuadrat. Ya, benar. Newton per meter. Per meter kuadrat. Kuadrat per meter kuadrat. Ini loh. F per A ya. Ya, jadi saya mau menjelaskan ke kalian bahwa pengertian tegangan itu, kalau kita bahas tegangan, kita harus lihat konteksnya ya. Soalnya tegangan di sini beda dengan tegangan yang saya bahas di bab-bab sebelumnya ya. Katakanlah di bab 3, di bab 4, ya, di bab 5. Kan saya juga bahas tegangan, tapi di situ tegangannya kan tegangan tali. Tegangan tali itu gaya. Nah, kalau di sini tegangan ini bukan gaya, tapi apa? Gaya persatuan luas gitu ya. Artinya kan sama dengan tekanan. Nah, itu ya. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Jadi pengertian tegangan di sini beda dengan yang saya bahas di bab-bab sebelumnya. Ya, maksudnya di bab 3, 4, 5 ya. Itu beda ya, beda, udah beda ini, udah beda besaran. Jadi meskipun namanya sama ya, tapi sudah beda ya, sudah beda kuantitas, beda besaran lah gitu ya. Nanti ada lagi berikutnya, yaitu tegangan permukaan lah, itu lain lagi nanti ya. Tegangan permukaan lain lagi nanti ya. Dan permukaan itu gaya persatuan ini, persatuan panjang ya, jadi satuannya Newton per meter. Nah, itu beda lagi, makanya kita harus melihat konteksnya ya. Jadi kalau konteks yang saya bahas sekarang ini tegangan itu maksudnya tekanan ya. Kenapa? Gaya persatuan luas kan gitu ya. Ya. Nah, kalau yang terakhir itu ya, yang ini kan. Nah, ini kan tegangannya ya tekanan karena ke segala arah ya. Segala arah berarti kan ditimbulkan oleh tekanan. Biasanya itu terjadi di dalam ini. Di dalam fluida ya. Fluida itu kan tekanannya ke segala arah. Bisa cair lah katakanlah gitu ya. Maka nanti kalau benda padat ini saya masukkan ke dalam air ya, dia akan ditekan oleh air dari segala arah sehingga nanti volumenya jadi mengecil gitu ya. Jadi di sini penimbulnya adalah tekanan air gitu ya, tekanan lah gitu ya, tekanan. Lalu perubahannya ya ini, perubahan volume menjadi volume awal, mengecil biasanya ya. Nah, modulusnya kita sebut dengan modulus bulk ya. Modulus bulk apa berarti tekanan ya, tekanan dibagi regangan ya. Terus dikasih negatif. Kenapa kok negatif? Alasannya karena apa? Karena volumenya mengecil gitu ya. Negatif itu maksudnya itu pengecilan volume gitu ya. Gitu ya, maksudnya itu gitu ya. Jadi itu. Jadi modulus bulk. Apalagi setelah itu ya. Ya, jadi kalau gitu ada berapa macam modulus kalau gitu ya? Ada berapa macam modulus kalau gitu? Satu, yang pertama nama modulus Young. Ya. Modulus Young ini untuk ada yang bilang modulus Young itu modulus linier ya. Ya, modulus linier ya. Jadi modulus linier berarti kan modulus garis satu dimensi. Ya. Modulus Young, modulus linier. Ini juga modulus Young. Kemudian yang kedua ini modulus geser. Nah, ini ya. Jadi modulus geser artinya terjadi penggeseran bentuk benda. Jadi bentuk bendanya bukan memanjang dan memendek, tapi yang tadinya tegak menjadi miring gitu ya, gampangnya gitulah. Ya, jadi tegak menjadi miring. Ya, itu disebut dengan nama modulus geser. Lalu yang terakhir namanya modulus bulk atau apa? Modulus volume begitu ya.
Nah, itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya ini adalah gambaran ya atau kaitan antara stres sama strain ya. Tadi stres itu kan penimbul ya. Stres adalah ini kan. Stres itu adalah penimbul perubahan bentuk ya. Jadi penyebabnya lah. Akibatnya kan strain ya. Jadi strain itu perubahan bentuknya. Jadi kalau di kondisi, jadi nanti ini loh, kalau saya gambarkan grafiknya itu grafiknya kayak gini ya. Jadi mulai dari titik 0 ya, titik 0, titik A, titik B, titik C gitu ya. Jadi kalau dari 0 sampai A ya, A disebut proporsi. Jadi dari 0 sampai A disebut apa itu garis ya. Garis proporsi. Maksudnya itu proporsi itu artinya apa? Sebanding ya. Sebanding antara stres sama strain. Jadi maksudnya kalau stresnya saya buat 2 kali, strainnya 2 kali gitu ya. Kalau stresnya saya buat 3 kali, strain 3. Sebanding itu artinya ngikuti ya. Jadi tergantung stresnya, tergantung gayanya. Gaya saya buat 4 kali, perubahan bentuknya juga 4 kali. Itu stres. Nah, kalau sudah melewati titik A ya, titik A kan batas proporsi atau batas kesebandingan ya, kesebandingan antara stres sama strain. Nah, kalau sudah melewati A sudah nggak proporsi lagi, sudah nggak sebanding lagi ya. Jadi lebih banyak molornya ya. Jadi saya kasih gaya sedikit aja, molornya lebih banyak kan. Kalau tadi kan molornya sebanding ya. Stres 2 kali, strain juga itu. Nah, kalau begini, saya kasih gaya sedikit aja, saya kasih stres sedikit aja, strainnya sudah lebih banyak gitu ya. Itu. Tapi masih apa? Masih elastis. Ya. Jadi masih elastis artinya apa? Kalau stresnya saya hilangkan ya, dia akan kembali ke bentuk awal. Ya, jadi antara 0 sampai B ya, dari 0 sampai B itu masih wilayah elastis. Artinya kalau stresnya saya hilangkan, nanti bendanya akan balik ke bentuk awal kan gitu ya. Lah kalau sudah melewati B, lah di B ini namanya ini daerah namanya itu apa? B itu batas elastis ya. Elastis ya. Daerah di mana bahan akan kembali ke panjang semula bila terkena maka cerita yang lebih detail maka bahan berubah secara permanen. Jadi gini. Jadi kalau sudah melewati titik B itu apa? Batas elastik ya. Maka kalau stresnya saya buat melebihi dari titik B ya, stresnya saya jadi gayanya saya buat cukup besar. Begitu gaya saya hilangkan, dia nggak akan balik. Dia nggak akan balik ke bentuk awal ya. Nah, itu disebut dengan nama berubah secara permanen. Gitu ya. Jadi nggak balik ke bentuk awal, tapi ke bentuk yang lain gitu ya. Itu yang tadi saya sebut dengan nama istilah plastis ya. Plastis itu artinya bendanya nggak akan balik ke semula. Contohnya kayak karet ya. Karet gelang ya. Gelang karet kalau saya tarik cukup besar kan saya lepas gayanya kan dia nggak balik ke awal ya. Misalkan tadi saya beri contoh panjangnya 5 cm ya. Kalau saya tarik sampai 11 cm nanti nggak balik 5 cm ya. Mungkin baliknya 6 cm lah, itu sudah mengalami perubahan bentuk secara permanen itu. Jadi itu ya. Jadi tapi kalau nanti ada lagi namanya titik C ya. Titik C disebut titik putus ya. Jadi kalau gayanya saya perbesar sampai titik C, maka yang terjadi apa? Dia akan putus ya. Jadi kalau apa itu karet gelang itu ya, dia akan putus ya. Atau dengan kata lain bendanya hancur gitu ya. Jadi titik hancurnya gitu ya. Jadi titik C itu maksudnya titik hancurnya benda ya. Nah, itu ya, itu grafiknya gitu. Jadi secara umum ya,
ada 3 titik batas pada grafik antara stress dan strain ya. Titik pertama disebut apa? Batas proporsi, titik kedua namanya batas elastis, yang ketiga disebut dengan nama apa? Titik putus ya, titik hancur ya. Titik hancurnya benda. Titik putus, titik hancur gitu ya. Udah itu aja ya, nggak banyak sih materinya. Nah, ini ada contoh ya, ada 2 contoh ya. Contoh yang atau ini sebelum saya lanjut ke contoh mungkin ada pertanyaan ya. Mungkin ada pertanyaan barangkali ya terkait dengan apa ini apa elastisitas ya. Bertanya, Pak. Ya silakan. Itu kan tadi kalau tegangan tarik. Ini siapa? Zahra ya? Yosua, Pak. Yosua ya benar-benar. Ya gimana Yosua? Tadi kan kalau misalkan tegangan tarik ada lawannya tegangan mampat, terus kalau tegangan geser ada yang gayanya keluar sama gayanya ke dalam. Kalau buat yang tegangan volume sama tegangan volume tuh ada yang keluar juga nggak sih, kan tadi cuma dikompres ke dalam tuh. Mungkin nggak keluar gitu ya. Gitu ya. Tanyanya Yosua ya. Ya. Sebetulnya mungkin juga ya Yosua ya. Mungkin juga ya. Cuma kebanyakan dalam prakteknya itu biasanya itu ini mengecil ya. Jadi penerapannya itu ini loh. Benda padat kita masukkan ke dalam cairan gitu ya. Ya, jadi kalau benda padat adalah kita masukkan cairan, yang terjadi itu kan apa itu ya ini dia mendapat tekanan ke segala arah kan itu ya, ngecil ya. Tapi bisa juga Yosua yang Yosua tanyakan terjadi juga sebaliknya. Jadi mungkin misalkan contoh ya ini kalau misalkan fluida ya, fluida yang di luar benda ya, itu tekanannya lebih kecil dari tekanan yang ada di dalam benda gitu ya. Bisa juga seperti itu ya. Ya, maka yang terjadi kan nanti apa itu terjadi apa itu volumenya membesar gitu ya. Volumenya membesar. Tapi biasanya yang paling sering ya, yang paling sering itu Yosua ya. Yang paling sering itu fluidanya menekan ya, menekan bendanya gitu ya. Yang sebaliknya itu biasanya jarang gitu ya. Jarang. Jadi contoh-contohnya itu nggak banyak gitu. Ya, makanya di sini untuk khusus modulus bahkan dikasih tanda negatif gitu ya, karena biasanya penimbul tekanannya itu dari luar ya. Jadi dari luar benda menekan ke bendanya ya. Hal sebaliknya jarang terjadi ya, atau boleh dikatakan hampir tidak ada contohnya lah gitu. Tapi bisa juga sih, bisa juga ya. Bisa juga terjadi seperti itu ya. Cuma biasanya itu jarang gitu ya. Gitu ya Yosua ya. Jadi yang paling sering itu ini tekanannya itu dari apa? Dari luar ke benda ya. Yang sebaliknya itu jarang. Mungkin balon, Pak. Iya, Pak. Mungkin balon yang Ya makanya saya juga mau ngasih contoh gitu tadi. Contoh yang paling gampang itu balon di udara kan itu ya. Bisa juga. Bisa juga. Jadi balon yang berisi ya gas bertekanan lebih tinggi dari udara kan gitu ya. Bisa juga seperti itu. Ya, tapi yang paling sering itu biasanya contoh yang paling sering itu ini ya tadi benda padat masuk di dalam fluida. Itu bisa juga seperti yang kalian kasih contoh tadi. Balon itu balon udara dengan tekanan besar ya. Gitu. Ya. Cuma nanti yang jadi masalah itu penjelasan untuk B-nya ini. Kalau B itu kan di dalamnya kan benda padat semua ya. Di luarnya kan cair. Kalau balon itu kan yang baik dalam maupun luar kan berupa gas ya. Nah, itu mungkin yang membuat persoalan jadi rumit gitu ya. Tapi pada dasarnya bisa kok. Pada dasarnya kalau secara teori sebetulnya bisa ya. Secara teori bisa. Cuma contoh dalam apa? Contoh dalam sehari-harinya itu yang agak sulit memberi contohnya ya. Tadi kalian ngasih contoh balon ya bisa sih. Cuma nanti lebih kompleks lah. Nggak sesederhana ini karena di dalam balon itu kan nggak benda padat itu ya.
tapi bisa gas gitu ya. Ya, gitu kan ya. Bisa pada dasarnya bisa ya. Cuma nanti nggak sederhana ini perumusannya gitu loh. Saya mengatakan itu. Yang lainnya mungkin selain tadi tentang apa nggak bisa ya regangan volumenya itu malah membesar volume gitu kan ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, ya saya lanjut ke soal ya. Sebetulnya kalau soal elastis ini sebetulnya ya saya katakan nggak sebanyak soal nanti di apa itu di fluida ya. Dan boleh dikatakan soal elastis ini ada kemungkinan sih tidak ditanyakan ya, tidak ditanyakan di apa itu di EAS ya. Tapi kadang-kala juga ada ya. Ada juga kadang ditanyakan, tapi biasanya yang sering banyak ditanyakan itu terutama terkait dengan itu apa itu Bernoulli ya. Nanti kita bahas di ini dinamika fluida ya. Tapi oke, karena ini hari ini khusus bahas tentang elastisitas, ya coba kita bahas contoh-contoh soal lah ya, yang barangkali ditanyakan. Meskipun kemungkinan soal ini dikeluarkan nggak sampai 50% ya. Kurang dari 50% lah probabilitasnya gitu ya. Misalkan ini, salah satu ujung batang besi ya. Jadi ini batang besi berbentuk silinder gitu ya, maksudnya gitu ya. N-nya 9,5 mm ya, panjangnya 81 cm. Terus diikat gitu ya. Terus gaya sebesar 62 kN diberikan tegak lurus terhadap. Nah ini, kalau ini termasuk tegangan apa ini? Tegangan apa itu namanya? Kalau istilahnya apa? Linier apa geser ya? Linier apa geser gitu ya? Linier apa geser ini? Linier itu maksudnya ini loh. Linier itu maksudnya tekan dan tarik ya. Jadi kalau saya ngomong linier itu maksudnya itu tegangan tarik atau tegangan tekan atau mampatan ya. Itu saya sebut dengan nama istilah linier ya. Satunya lagi kan geser. Kalau ini termasuk soal apa ini? Terkait dengan linier atau geser ini? Linear ya, Pak? Ya, linier. Ya, taunya dari mana? Ada kata kuncinya kan di situ. Taunya dari mana kalian menyebut linier? Ya, betul Sejajar, linier. Pak. Hah, gimana? Sejajar. Dari sejajar itu, Pak. Sejajar. Sejajar apa tegak lurus? Tegak lurus. Tegak lurus. Ini loh, linear itu tegak lurus. Coba. Linear itu tegak lurus ya, coba lihat. Loh, linear loh, ini loh. Lihat. Ini loh. Ini kan. F, ini kan lambang tegak lurus ini ya, ini loh. Gayanya tegak lurus dengan ini permukaannya ini. Kan sama kayak ini juga sama. Lah, tegak lurus kan ya. Bandingkan dengan yang geser. Geser kan sejajar ini loh. Gayanya kan sejajar dengan ini loh, dengan luasan ini loh. Ya, ini kan sejajar ini ya. Jadi luasannya ini. Kalau yang ini kan luasannya kan yang sini ya. Nah itu. Jadi ya tahu dari ini loh tegak lurus kata-kata. Diberikan tegak lurus ya. Berarti kan ini ya. Terus ada lagi ini. Modulus yang nah ini kan. Ya kan? Modulus yang itu berarti kan linear. Kalau modulus geser lah baru-baru yang ini. Baru yang ini yang geser ya, jadi ini jadi sebenarnya bisa dilihat dari ini loh. Ada kata gaya tegak lurus dan ada kata modulus yang gitu kan ya. Jadi modulus yangnya ini 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Pertanyaannya ya, dari 3 besaran tersebut ya. Oh enggak ya. Oh enggak, ini tegangan, perubahan panjang, sama regangan. Nah ini gimana nih? Sekalian itulah tegangannya gimana ngitung tegangan ini? Gimana cara ngitung tegangan? Tegangan apa ini? Tegangan tarik apa tegangan tekan ini? Tegangan tarik apa tekan ini? Tarik apa tekan ini?
Soal nggak nyebutkan ya, salah satu dengan radius ini. Gaya sebesar 60 itu diberikan tegak terhadap ujung yang lainnya. Ya apa ini? Dia diikat terus di... Kalau menurut kalian ini termasuk apa ini? Ditekan apa ditarik ini? Kalau menurut Ditekan, kalian, Pak. ya kemungkinan bisa ditekan ya. Gitu kan ya? Ya saya juga berpikiran seperti itu ya. Ditekan biasanya ya. Ditekan apa ditarik? Tekan, Pak. Itu ada tulisan di pushing gitu, Pak. Di mana di mana? Di gambar bawah yang kiri ada pushing force gitu tulisannya. Pushing force. Di sebelah mana? Di sebelah mana? Di bawah, Pak, di gambarnya. Ini Ya, dah. di kiri, kiri, Ini kiri, dah. kiri. Gambar Iya, ini. iya Oh, itu ini pushing force. bukan. Ini soal lain ini. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Soal lain. Itu soal nomor 2. Enggak, ini loh. Ini loh, yang ini loh. Ini soal nomor 2 ya, jadi ini. Yang ini, soalnya ini aja kok, ini loh. Enggak, jadi enggak ada kaitan dengan ini ya. Ini gambar soal nomor 2 ini. Yang ini aja deh. Kalau menurut kalian apa ini? Tekan apa tarik? Kan, Pak. Tekan ya, seperti. Hah? Tekan dah. Kalau saya Soalnya, sih, kalau tegak menurut lurus saya, terhadap ujung, Pak. ya berarti ditekan. Ya, Pak. Maksudnya ke ujung yang lainnya, Pak. Berarti Ya, ditekan. berarti ditekan. Kalau ditekan berarti apa? Tambah panjang atau tambah pendek? Pendek, Pak. Tambah pendek kan ya? Iya, soalnya di sini repotnya kan di soal tidak memberikan penegasan ya. Ini ditarik apa ditekan kan gitu ya. Soalnya perubahannya kan beda. Kalau ditarik ya nanti tambah molor gitu kan ya. Jadi nanti panjangnya lebih dari 81 cm ya. Tapi kalau ditekan ya nanti tambah pendek. Jadi enggak apa itu. Lebih kecil dari 81. Di soal enggak menuliskannya secara eksplisit gitu ya. Jadi kalian bisa menerjemahkannya dua versi ya. Bisa tekan, bisa juga tarik ya. Tapi kalau saya pribadi nih ya. Kalau saya pribadi menerjemahkannya itu tarik ini ya. Ya, saya pribadi menerjemahkannya ditarik. Kenapa? Karena di sini ada kata diikat ini ya. Diikat ya, diikat itu mungkin ya diikat ke apa ya? Diikat ke paku gitu ya. Ya, lalu kalau saya tekan berarti kan ikatannya gimana ya? Jadi kalau menurut saya sih ya, saya mengartikannya, menerjemahkannya itu ditarik. Soalnya ada kata diikat ini loh. Biasanya kalau diikat terus dia masa ditekan habis diikat itu. Kalau diikat setahu saya sih ditarik ya. Gitu ya. Jadi diikat di ujung yang satu, ditarik di ujung yang lain gitu loh. Apa itu memaknai kalimatnya itu ya. Ya, tapi kalau kalian menerjemahkan ditekan ya memang sih repotnya kan di soal nggak menuliskannya secara eksplisit gitu ya, nggak menulisnya secara. Tapi kalau saya lebih sering mengartikannya di ini ya, di apa itu, ditarik ya, jadi tegangan tarik. Jadi artinya apa? Nanti apa panjang gitu ya. Ya patokan saya kan ada kata diikat ini loh. Gitu. Nah sekarang ya, kalau seperti ini berarti kan saya harus ngitung ini yang ditanyakan tadi ya. Pertama itu tegangan ya. Coba sih saya mau masang ini dulu ya. Saya coba pasang ininya ya, apa itu? Whiteboard-nya ya, sebentar. Pak, saya pasang ini. Whiteboard-nya tuh. Nah ya. Oke ya. Jadi saya melihatnya itu ini. Ini ya. Jadi batangnya itu ini katakanlah ini dinding ini ya, dinding ini. Ini dinding. Ini katakanlah katanya ya, ini batangnya ya. Nah, aduh, kampanye enggak aneh ya. Oke lah. Aduh. Gini ya, katakanlah ini batangnya gitu ya. Berupa silinder kan.
lagi ini ya. Nah ini diikat gitu loh. Ini pengikatnya ini ya, diikat sama tali lah gitu ya. Lalu di sini saya tarik gitu ya. Nah, gini saya memikirkannya gini nanti. Ditarik gini kan ya. Gini ya. Tarik gini ini dengan gaya berapa tuh gayanya itu ya. Gayanya berapa tadi? Bentar, harus buka lagi nih. Dengan gaya 62 kN. 62 kN. Oke. Jadi F-nya 62 kN. L0-nya 80 cm gitu ya. Nah, 80 cm. Ini ya, panjangnya ini loh. Terus ada ini kan jari-jarinya ya. Ini kan jari-jari ini. Jari-jarinya itu tadi berapa? Kalau nggak salah di 9,5 cm kalau nggak salah ya. Jari-jarinya 9,5 cm. Tak ini dulu ya. Komanya nggak kelihatan ini. 9,5 cm ya. Oh, itu milimeter, Pak. Oh, milimeter ya? Iya, Pak. Ya, maaf, salah. Milimeter ya. Oke, benar gini ya. 9,5 benar ya? Iya, Pak, benar. Oke. Gitu kan? Oke, pertanyaan pertama kan tanya apa itu? Stresnya ya. Tegangan atau stres. Tegangan atau stres ya. Ya, tegangan atau stres saya sebut aja S ya. S itu macam tegangan dari kata stres gitu ya. Stres dari apa nanti ini? F yang tegak lurus ya. Dibagi luas. Nah, gini kan. Luasnya berapa? Luasnya ya ini kan. Luas tegak lurus ya, berarti kan luas ini kan. Luas apa ini? Luas ininya ya. Luas lingkarannya. Ya, berarti ini nanti F ininya ya. F yang tegak lurus tersebut di ini kalikan apa? Pi R kuadrat gitu ya. Ya, Pi R kuadrat gitu ya. Ya, benar. Nah, ini. Nah, gitu ya. Pi R kuadrat. Satuannya hati-hati ya, satuan harus dalam satuan SI ya. Jadi 62 kilo berarti harus dalam Newton, berarti apa? 62.000 ya. Gitu kan. Pi-nya 3,14 gitu ya. R-nya juga harus pakai satuan meter ya. Lah itu berapa itu? 9,5 mm. Jadi nanti saya tulis gini ya, 9,5 mili berarti kan 10-3 kuadrat gini ya. Gini nanti ya. Oke ya, sehingga nanti kalau itu nanti saya tulis gini nanti ya. Tulis aja deh. 62 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Gitu kan. Langsung dibagi 3,14 ya kali 9,5 kuadrat ya. Ini kali berapa? 10 minus 6 ya. Ya. Jadi nanti ini minus 6 ya. Jadi nanti berapa itu? Berapa ini? 62 dibagi ini ya. 3,14 kali. Terus kali berapa ini? 10 pangkat 9 ya. Ya, satuannya apa? Newton per meter persegi gitu ya. Ya, tinggal kalian hitung berapa itu? 62 ya, dibagi 3,14 kalikan 9,5 kuadrat gitu ya. Oke, itu adalah stresnya.
Terus pertanyaan lanjutannya itu adalah apa? Perubahan panjang. Ya. Perubahan panjangnya itu berapa? Ya, sebetulnya itu juga pertanyaannya juga sebetulnya apa ya? Kalau menurut saya itu justru lebih gampang kita jawab C dulu ya. Yaitu apa? Tanya regangan. Jadi gini maksud saya. Memang sih pertanyaannya kan ditanyakan delta L, tapi menurut saya lebih gampang jawab pertanyaan C dulu. Ya, pertanyaan C dulu ya. Soalnya ya, jadi kita jawab C yang dulu. Soalnya C langsung kejawab daripada yaitu tanya regangan. Regangan atau strain. Ya, biasanya strain itu dilambangkan dengan ini ya, sigma gini ya. Ya, sigma itu atau gini, nanti jangan gini lah. Ya, jadi regangan atau strain sigma. Sigmanya berapa gitu ya. Nanti saya bisa gunakan rumus tadi itu, modulus Young ya, Y tadi ya. Kalian tahu modulus Young itu kan apa? Stres ya, stres ya. Stres dibagi strain kan gitu ya. Gitu kan. Stres per strain. Stresnya dibagi strainnya kan gitu. Ya gini kan. Bagi strain ya. Sehingga nanti dari sini kalau begitu berarti apa? Berarti kalau itu berarti strain. Berarti kan ini kan ya. Stres dibagi modulus Young kan gitu ya. Nah, gini kan. Ya, sehingga nanti dari soal kan stresnya tahu. Stresnya kan dari hitungan tadi ya. Atau gininya, minta tolong dihitungkan ya berapa ini? Soalnya berapa ini? 62 dibagi ini ya. Atau coba minta tolong nih. Yang bawah itu berapa ini? Coba yang bawah ini berapa? 3,14 dikali 9,5 kuadrat itu berapa itu? 3,14 kali 9,5 kuadrat itu berapa? 283,385. Oke, sekarang 62 kalian bagi dengan itu. 62 kalian bagi dengan tadi berapa? Berapa itu? Ya, nanti jawabannya berapa itu? Langsung aja dibagi berapa nanti? 0,2 sekian, 0,2188. 0,2188 2188. ya, atau 22 gitu ya. Iya, Pak. Kali 10, wah nggak cukup ya. 0,22 gitu aja ya. Oke. Bentar. 0,22. Kali 10 pangkat 9 ya. 9 kan. Satuannya ini ya, Newton per meter. Ya, 0,22, 10 pangkat 9 ya. Oke. Ya, berarti itu kan. Berarti kalau gitu ini 0,22 ya. Kali 10 pangkat 9. Modulus Young-nya dari soal berapa itu? Modulus Young dari soal adalah berapa modulus Young? Ya, soal menyebut modulus Young-nya 2 kali 10 pangkat 11 ya. 2 kali 10 pangkat 11 kata soal ya. Soal menyebutkan modulus Young-nya adalah 2 kali 10 pangkat 11. Ini dari soal ya. Sehingga berapa kalau gitu? Jadi berapa ini nanti? Kan sama artinya dengan ini ya, 0, dibagi 2 itu ya. Dibagi 2 berarti kan 0,11 ini ya. Ini kan. Nah, 10 part berapa ini? 10 part berapa itu? 11 ini ya. Kali 10 pangkat minus 2 ya. Ya. Iya, Pak. Minus 2. 0,11 kali 10 minus 2. Atau saya tulis gini aja lah.
Saya tulis 1,1 gitu aja ya. 1,1 berarti berapa? Satuannya apa ini? Satuannya apa ini? Tidak ada, Pak. Gimana yang keras? Tidak ada, Pak. Nggak ada, tanpa satuan ya, benar. Jadi regangan itu tanpa satuan ya. Jadi kalau kalian kasih satuan malah salah itu ya. Oke kan, berarti C kejauhan. Setelah C tahu, baru saya bisa jawab pertanyaan B gitu loh. Jadi pertanyaannya sebenarnya itu nggak pas gitu ya. Urutannya yang nggak pas gitu ya. Baru pertanyaan B yaitu tanya apa? Delta L-nya kan gitu ya. Nah, tanya delta L-nya berapa? Nah, itu baru saya bisa jawab, yaitu apa? Bahwa regangan ya, strain itu sama dengan apa ini kan? Delta L dibagi L0 kan gitu ya. Gitu kan, berarti itu artinya apa? Delta L sama dengan ya sigma kali L0 kan gitu ya. Nah, sigmanya ada di ini kan. 1,1. L0-nya berapa itu? L0-nya berapa? L-nya ini kan. Ini ya, 81 cm ya. Pakai satuan cm ya, nggak apa-apa lah. Pakai satuan cm ya. Berarti L-nya berapa? 81 cm ya. Jadi tadi jawabannya cm nanti. 81 cm. Bentar. Ya, kalian kalikan aja. Ini nanti berapa? 81 cm ya. Nah, berapa itu? 1,1 kali 81 itu berapa? Berapa? 1,1 kali 81 itu berapa? 89,1, Pak. Saya sebentar. 89,1. 1. Oke, 89,1 ya. Oke. 89,1 10 minus 3 ya. Gitu kan? Sentimeter ya. Berapa itu ya? 10 minus 3 ya. 1. Kalau ke sini 1, 2 kecil banget ya. Senti loh ya. Minus 3 ya. 1, 0,0 ya. Ya. 0,0 atau ya gini ya. Kalau dituliskan ya nanti gini sekitar ini nanti. 0,0 ya. Waduh, sebentar. Tak ini dulu ya. Tak tulis di halaman berikutnya deh. Biar enggak ini. Ya, jadi 9,1, 10 min 3 ya. Jadi ini. Delapan 9,1 itu kan berarti sama dengan ini kan 0,0 ya 8 minus 3 soalnya ya. 1, 2, 3. Ya, gini kan? Atau kalau jadiin mili berapa ini? Jadiin mili kan ini ya 0,891 ya. Kalau jadiin mili loh ya. Ya. Ya, atau kira-kira lah, kira-kira sekitar 0,9 ya kalau saya bulatin ya. Dibulatin aja lah. Kira-kira ya. Ya, kira-kira sekitar inilah molornya ya. Kira-kira ini agak berombak. 0,9. Ini milimeter ya, maaf ya. Ya, kan nggak kelihatan. Nggak sampai 1 mili ya. Jadi molornya nggak kelihatan karena baja itu ya. Ya, nggak nyampe 1 mili lah. Itu panjangnya hampir 1 meter kan ya. Ya, panjangnya kan hampir 1 meter tuh ya. Coba lihat. Panjangnya ini kan. 81 cm kan hampir 1 meter. Ya, hampir 1 meter lah. Jadi katakanlah 1 meter aja 1 mili ya kalau dikasih gaya. Padahal gayanya besar kali kan 62 kilonewton gitu ya. Oke, itu ya. Itu soal tentang elastisitas. Itu soal yang berikutnya tadi. Ntar kembali ke soal ya.
Oke, soal yang berikutnya. Soal 2 ya. Pada alat hidrolik press, gambar di samping ya, minyak dengan volume 250 liter gitu ya. Diberikan penambahan tekanan delta P 160 atmosfer. Jika nilai kompresibilitas minyak sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5 per atmosfer, tentukan modulus bulk ya, modulus. Kok bulk strain ya, modulus bulk. Penurunan volume ya. Jadi di sini adalah ada berapa ini? Volumenya 250 liter ya. P0 itu ya. P0-nya 150 ml ya. Terus diberi tekanan berapa ini? 160 atmosfer ya. Terus diketahui apa? Kompresibilitas. Kompresibilitas itu maksudnya itu ini ya sebenarnya. Maksudnya itu ini loh. Ini ya, K ini ya. Ini ya. Jadi K ini sama dengan 1/B. B itu ini modulus bulk-nya ini ya. Modulus volume atau modulus bulk-nya itu ya. Oke. Jadi coba saya tulis dulu ya, apa yang diketahui di sini ya. 1 P0 250 liter. Terus apa ini tekanannya ya, delta P-nya ini 160 atmosfer ya. Terus K-nya 2 kali 10 minus 5 per atmosfer. Oke, saya tulis ya. Nah, saya tulis di ini. Oke ya. Jadi untuk soal yang nomor 2 ini, V0-nya tadi 200. Coba kita ubah ke meter kubik ya, berapa ini ya? Berarti kan harus pakai meter kubik ya, berarti berapa ini? Kalau meter kubik berarti kan ini ya. 250 kali 10 minus 3 ya, meter kubik lah gitu ya. Ya, atau ini nanti ya kira-kira sama dengan, ya taruh sini aja lah. Inilah, min 3 ya, 1, 2, 1 ya, jadi 0, gitu ya. 0,25 meter kubik gitu ya. Oke, terus apa tadi ya diketahui ya? Delta P-nya 160 atmosfer. Ya, delta T 160 atmosfer. Delta P ya. Harus kita ubah ke satuan SI ya. Delta P-nya 160 atmosfer. Katakanlah 1 ATM itu 10 pangkat 5 lah, saya buat gampang-gampangan aja ya. 1 ATM itu sekitar inilah, 10 pangkat 5 ya. Newton per meter persegi ya. Jadi anggapan saya itu ini ya, apa itu, saya tulisin aja deh, anggapan saya itu ini, 1 ATM, kira-kira ya mendekati lah biar gampang ya. 10 pangkat 5 Newton per, nah ini anggapan saya ya, pembulatan lah gitu ya. Pembulatannya gitu. Nah gitu ya. Terus tadi apa lagi? K-nya tadi ya, kompresibilitasnya berapa tadi? Tadi di soal menyebutkan kompresibilitasnya itu, sebentar. Kompresibilitasnya berapa itu? 210 min 5 atmosfer. Pakai atmosfer juga ya. 210 min 5 per ATM. Oke, 210 min 5 ATM ya.
per atmosfer ya. Kan nggak boleh pakai satuan itu ya, jadi harus saya rubah ini. Saya rubah kayak tadi itu. Jadi gini nanti. Saya rubah gini kan. 2 kali 10 minus 5. Kan 1 ATM itu kan 10 pangkat 5 ya. Nah ini nanti 10 pangkat 5. Ya satuannya nanti gini, Newton per. Gini kan ya. Berarti nanti ini ya sama dengan berapa nanti ini? Ini nanti kan ya. 2 kali min 5 lagi ya. Nanti apa? Min 10 jadinya ya. Kan dibagi min 5. Jadinya ya min 10 lah gitu ya. Satuannya nanti jadi dibalik itu ya. Meter persegi per Newton kan itu ya. Soalnya per tadi ya. Itu K-nya ya. Nah, terus apa yang ditanyakan? Soal tanya apa tadi ya? Sebentar. Tanya straightnya ya. Ya, tanya Bach-Stein ya. Bach-Stein berarti ininya ya. Kalau tanya Bach-Stein berarti tanya sigmanya ya. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama itu Bach-Stein-nya. Berarti ini kan. Ini Bach-nya ya. Bach-Stein-nya berapa? Terus pertanyaan yang kedua itu tanya ininya ya. Perubahan volumenya berapa? Nah, itu ya, pertanyaannya 2 itu. Oke. Kita jawab yang pertama ya. Ini modulus kok strain-nya ya. Strain itu berapa? Jadi saya gunakan ini aja, rumus ini aja ya. Kan kalian tahu bahwa ini ya jawaban lah, atau saja jawaban gitu ya. Oke, yang pertama ya saya gunakan rumus ini, modulus Bach tadi ya. Modulus Bach itu ya itu kan sama dengan apa tadi? Delta P ya, minus tadi ya. Misalnya ini ya, minus delta P ya. Delta P plus ini apa? Strain-nya tadi ya. Strain dari Bach-nya ini tadi. Nah, gini ya. Modulus Bach kan ini ya, stres sama strain. Nah, modulus Bach kan seperka itu ya. Nanti ginilah. Seperka gitu ya. Jadi ini apa? Atau sih lebih tepatnya nggak usah pakai minus ya. Minus kan menyatakan bentar. Bentar, saya ada yang salah ini. Nggak pakai minus ini ya. Bentar. Jadi minusnya saya buang dulu lah. Soalnya kan nggak tanya perubahan volume kan. Kalau perubahan volume baru ada minusnya ini ya. Kan dia tanya ininya sih. Jadi gini harusnya ya. Kan tak B itu ini ya. Delta P per ini kan. Stress strain ya. Strain dari Bach-nya ini. Nah gitu kan. Ini kan apa? Seperka ya. Seperka. Nanti ini. Delta P. Bentar ya. Delta P ya. Ya udah gini aja. Berarti kalau gitu kalau tanya apa itu? Tanya strain Bach-nya ya. Tanya strain Bach-nya. Strain dari Bach-nya. Berarti apa kan sama dengan ini ya, K kali ini kan? Ya. Kan gitu ya. Ya gini kan. Jadi nanti
K-nya tadi berapa tadi dari soal ya? Jadi K-nya itu berapa? 2, 10, min 10 ya. Oke. K-nya adalah 2. Delta P-nya berapa itu? 160. Ya, 160, 10 pangkat 5 ya. Oke, 160. Berapa ini? Berapa kalau gitu ya? Sama dengan berapa ini? 2 kali 160 itu 320 ya. Kali berapa? 10 minus 5 ya? Ya, gitu ya. Iya. Berapa ini kira-kira ya? Kalau 10 minus 5 itu berarti. Ya, atau gini aja lah, satu tulis aja ya. 3,2 gitu ya. Terus aja deh. 3,2 kali 10 minus 3 ya. Satuannya tanpa satuan ya. Kan modul apa itu strain ya. Strain kan tanpa satuannya, ini jawabannya ya. 32 kali 10 minus 3 tanpa satuan kan gitu ya. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah delta V-nya ya. Oke. Berikutnya adalah delta V-nya. Negatif kan delta V karena volumenya mengecil gitu ya. Maksudnya itu berkurang. Nah. Ya, jadi yang ini kan jadi apa? Modulus bak minus ya, karena mengecil volumenya ya. Volumenya mengecil per P0 gitu ya. Ya, berarti kalau gitu kesimpulannya kan gini. Kalau gitu berarti delta V ya, delta V berarti nih minus ya. Nah, gini kan. Minus berapa tadi? 3,2 ya. 10 minus 3. Berapa tadi? 0,25 tadi ya. 0,25 Pak, meter kubik tadi ya. Ya, kalau nggak salah sih. Coba lihat sih. Oh ya, ini ya, 0,25 meter kubik. Oke. Oke. Jadi berapa? 3,2 kali 0,25 itu berapa? 8 kali 10 pangkat 4. Berapa? Minus ya? Minus berapa? Minus 8 kali 10 pangkat 0,8. 0,8. Ya, benar. Meter kubik ya. Ya ini. Atau kalau jadiin liter berarti berapa ini? Minus 0,8 liter ya. Ya, gini kan. Minus itu artinya apa? Berkurang ini ya. Berkurang. Minus itu artinya berkurang ya. Berkurang volumenya, maksudnya gitu ya. Maksudnya volumenya berkurang ya. Jadi berkurang 0,8 liter. Gitu. Ya. Jadi berkurangnya ya mendekati 1 liter lah. Dari berapa liter tadi ya? Nah, dari 250 liter ya. 250 liter ditekan ya apa menjadi sekitar inilah 249 lebih ya. Ya, jadi hanya berkurang 1 liter dari 250 liter. Ya itu kira-kira seperti itu ya. Model soalnya, tapi ya saya katakan lagi biasanya soal elastisitas itu keluarnya itu enggak, probabilitas keluarnya di ujian itu kecil ya, enggak sampai 50%. Lebih banyak soal yang itu, yang apa itu, yang fluida mengalir itu ya. Setelah itu ya udah selesai ya. Ya, barangkali ada pertanyaan. Sekarang ya masih ada. Pak, Ya, saya silakan mau Dava. bertanya, Pak. Ya, silakan Dava. Mau nanya kalau misalnya kan tadi
dalam satuan liter, Pak. Ah. Nah, itu kalau liter bukan di desimeter pangkat 3 ya, Pak? Ya, benar. Benar. Benar, Dava. Jadi gini, supaya saya kembali ke gini. Ya, benar. Benar sekali apa yang Dava katakan. Jadi gini, sebentar ya. Kita balik lagi ke whiteboard ya. Bentar. Ini di monitor kalian apa? Nampak slide apa? Nampak apa di monitor kalian? Slide ya. Oke, saya coba inilah. Nah, ini jadi benar yang dikatakan Dava tadi ya, bahwa 1 liter ya. 1 liter itu sama artinya dengan 1 desimeter kubik gitu ya. Nah, kan kalian tahu 1 desimeter kubik itu kan berapa? 10 minus 1 ya. Meter kubik gitu kan ya. Ini ya, gini kan ya. Ya, ini loh. 1 desi itu kan 10 minus 1 meter kubik ya, gitu kan. Berarti kan sama dengan berapa nanti? Karena ini kubik ya. Ya ini jadi 1 ini dikali 1 ini ya. Nah, gitu kan. Desimeter kubik kan itu ya. Jadi nanti ini 1 kali ya ini 10 minus 3 ya meter kubik. Nah, gitu. Ya karena kubik ya. Jadi karena kubik maka apa? 0,1 kali 0,1 kali 0,1 berarti kan 0,001 ya. Ya, jadi dengan kata lain 1 liter itu 1/1000 meter kubik. Ya, jadi gitu. Jadi 1 liter itu atau kalau saya balik kan nih 1 meter kubik ya. Kalau saya balik 1 meter kubik itu berarti kan berapa? 10 pangkat 3 liter ya. Atau berapa? 1000 liter. Nah, gitu ya. 1000 liter kalau saya balik ya. Jadi itu ya Dava ya. Kaitan antara benar sekali bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik gitu ya. Itu ya. Baik, Pak. Nah, Terima ada kasih, lagi? Pak. Ada lagi pertanyaan terkait dengan satuan? Pak, saya balik lagi ke slide-nya ya. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada ya saya akhiri aja topik tentang elastisitas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Ya.